Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kolaborasi lagi dengan channel Lambe Turah Wong Deso Kadang Kahuripan bersama Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai ya, saudara-saudaraku, masih membahas tentang fenomena Ba'alawi yang nasab palsunya rungkat bagaikan kena badai tsunami, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Saudara-saudara, kalau belakangan ini banyak sekali orang diskusi tentang oknum-oknum Ba'alawi kalau perlu dideportasi atau dikirim ke Yaman, ke negara asal leluhurnya. Bahkan itu disampaikan oleh seorang panglima Patriot Garuda Nusantara, yaitu Gus Muhammad, yang voice note-nya disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik, siapa yang kira-kira kalau misalnya proses deportasi itu dilaksanakan? Ada teman-teman yang berkomentar dari para netizen, siapa yang pertama seharusnya dideportasi? Kita bahas itu saudara, tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada saudara kita dulu, yaitu Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai, untuk menyampaikan salam sapa kepada kalian semuanya berikut ini. Ya, terima kasih Ki Manik Mulia Suryaningrat. Ya, alhamdulillah barakallah ya, di malam minggu ini malam yang panjang, malam yang penuh berkah ya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumati. Saudaraku, sahabat Ambiturah Wong Deso Kadang Kahuripan dan Newsline Official dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, rezekimu mengalir deras tanpa batas, dan Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah semakin jelas ya, dan tidak ada yang terselip dan tertutupi dari mata Tuhan ya. Karena kita memang bikinan Tuhan ya, bukan bikinan iblis atau bikinan yang lain ya. Karena semua makhluk ciptaan Allah pasti akan kembali kepadanya. Maka dari sebab itu, mereka yang mengaku sebagai tirat Rasulullah sudah tidak bisa mengelak lagi dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka selalu menggaungkan kepalsuan, dibongkar lagi, bikin sejarah palsu, dibongkar lagi, bikin makam palsu, dibongkar lagi. Inilah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan perilaku-perilaku mereka ternyata memang benar adanya. Mereka pandai melakukan perbuatan-perbuatan atau penipuan ya di dalam hal-hal untuk kesejahteraan mereka itu sendiri, sehingga wangsa pribumi wajib sadar, wajib dan harus ya, fardu ain bukan fardu kifayah ya, tetapi fardu ain untuk menjaga pribumi Nusantara, untuk menjaga marwah Nusantara itu sendiri, dan pertahankan Garuda Pancasila. Itu Ki. Ya. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara mendalam, kenapa kemudian kita bangkit untuk menyuarakan kebenaran, padahal sudah berabad-abad lamanya kiai-kiai di Nusantara, para ulama, sekali lagi ya, pada awalnya husnuzon sampai Mbah Wahab Hasbullah di awal kemerdekaan ya, meminta kepada Bung Karno agar para keturunan imigran Yaman ini tidak dideportasi ya. Tetapi seiring waktu berjalan ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ya,
Akhirnya mereka menunjukkan keaslian mereka, tabiat aslinya yang dalam tanda petik serakah ya, tidak tahu diri, sombong, angkuh ya, merasa lebih mulia daripada yang lainnya, kebongkar juga di bumi Nusantara. Ini tentu diawali ketika setelah reformasi tahun 98 oknum Ba'alawi yang namanya kemudian berkibar dengan cepat ya, yaitu Rizik Syihab ya. Kadernya FPI itu ya. Iya, itu kemudian kan mendirikan FPI. Disitulah akhirnya si Rizik Syihab ini kayaknya lupa diri, merasa dijadikan imam ya, dianggap sebagai orang yang terhebat ya, Habib yang wali Allah gitu, dan itu gaung bersambut pada Muhyiddin ya, dari mulut ke mulut, dari media sosial ke media sosial yang lain itu digencarkan ya, promosi, pencitraan, sosialisasi bahwa Rizik Syihab ini benar-benar ya seolah-olah utusan Tuhan ya, menggantikan Nabi Muhammad. Apa yang keluar di mulutnya Rizik adalah sabda Nabi, sampai dibilang seperti itu oleh para muhibbin. Nah, tampaknya yang namanya orang itu, yang namanya manusia biasa, kemudian dia terlena ya. Terlena ketika mendapatkan kekuasaan dalam tanda petik ya, dari otoritas keagamaan itu, menganggap sebagai keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, sehingga dia itu seolah-olah ketika dia ngomong A, B sampai Z itu para umat muslim yang waktu itu kurang literasi, kurang paham bahwa sebenarnya dia itu nasabnya nasab yang tidak tersambung kepada Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu ya. Akhirnya dia lupa diri sampai kemudian wujud aslinya keluar. Ya, wujud aslinya keluar sampai rela, dia itu bukan rela lagi. Apa ya, entah sengaja atau tidak lah. Tapi kita suku sunusun mungkin dia sedang khilaf kala itu. Sampai keluar kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas kita dengar. Bagaimana dia itu menghinakan, merosting Gus Dur. Ya kan, kalian sudah tahu, nggak usah saya ulang bagaimana bentuk kalimat roastingannya si Rizik kepada Gus Dur. Kemudian kepada siapa presiden kita yang sekarang ya, yaitu Pak Jokowi ya. Nah, dari perilaku-perilaku dia, kemudian terlibat dalam tanda petik dugaan skandal chattingan tentang percintaan. Sampai kemudian dugaan apa kebohongan dan sebagainya, sampai kemudian dia harus keluar masuk penjara ya. Akhirnya orang kemudian mempertanyakan, ini imam besarnya siapa? Katanya ngaku-ngaku imam besarnya umat Islam yang mana? Nah, kemudian diimbangi oleh yang namanya Bahar Smith ya, keangkuhan kecongkaannya mengaku keturunan Rasulullah sehingga banyak orang dipersekusi ya, dalam tanda petik ini dianiaya, digebukin sampai ya ampun, kemudian menghantarkan dia ke jeruji besi. Nah, dari dua orang ini kemudian kita tahu mencuatlah kemudian orang ya, bahwa wah ini nggak benar nih, nggak benar, masa keturunan Rasulullah kayak gini gitu ya. Akhirnya muncullah salah satu musyadid ya, pencerah ya, seorang Auf Klarung, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berani untuk keluar dari lingkaran perbudakan, karena bagaimanapun beliau juga dulu sempat menjadi anggota FPI dan menjadi muhibbin, tapi harusnya para muhibbin mencontoh Kiai Imaduddin yang keluar dari perbudakan, bisa memerdekakan dirinya untuk tidak lagi bergantung kepada keturunan jongos Belanda, antek-antek Belanda, yang nyata-nyata dia ke Nusantara di abad 18-19 itu untuk mencari dunia ya, mencari apa, mencari kemuliaan dunia, mencari penghidupan yang lebih baik, bukan seperti doktrin mereka. Habib datang ke Nusantara untuk berdakwah, mencetak ulama dan seterusnya itu ya. Bagaimana Ki? Ya, alhamdulillah ya. Itu saya sangat sependapat sekali ya. Yang katanya Habib untuk mencetak ulama bahkan datang ke Nusantara ini membawa harta benda ya. Ya, harta benda itu harta apa? Bendanya benda apa ya? Ini yang harus kita kritisi ya, bahwasanya di sana itu negara miskin.
Tapi benar Ki, jadi dia itu ke Nusantara bawa harta benda, tapi harta benda itu bukan dibawa untuk Nusantara, membawa harta benda dari Nusantara dibawa ke Yaman. Oh, betul ya, sehingga mereka membangga-banggakan kota Tarin ya. Ya, menurut Gus Nuril ini sangat membagongkan ya. Betul. Saya itu terkejut. Ya, karena Gus Nuril pernah di Yaman ya, pernah ke Yaman yang katanya kota penuh berkah, penuh barokah, manfaat, ya fitini fatunya wal akhirah katanya ya. Di sana doanya dikabulkan, penuh barokah dan ijabah di sana katanya. Tetapi menurut Gus Nuril itu semua adalah tipu muslihat. Di sana itu manusianya manusia yang banyak BEJAET. Apa itu? Ya, bejat. Subhanallah ya. Karena apa? Yang katanya beragama. Ya. Pemudanya minum minuman keras. Ya, suka mabuk-mabukan. Suka mabuk-mabukan. Ya. Bawa M15. M15. Senjata itu. Ya, sedangkan di Nusantara ini tidak ada yang seperti itu. Loh, kenapa mereka membangga-banggakan kota yang katanya penuh barokah? Supaya kita datang ke sana itu untuk memberikan donasi. Ya, makanya yang mengagung-agungkan kota Tarin lebih baik ini sebenarnya orang munafik. Lebih baik pulang saja ke leluhurnya sana. Enggak usahlah membawa nama Tarin atau Yaman di Nusantara ini. Ini sebuah kebodohan dan haram hukumnya bangga dengan kota Tarin. Mohon maaf yang katanya kota wali, kota penuh berkah, tetapi berdasarkan cerita dari Gus Nuril itu adalah bohong ya. Katanya, waduh pemudanya luar biasa saudaraku ya. Pemabuk. Betul. Subhanallah. Apakah ini menjadi panutan umat muslim di Nusantara? Ya. Kalau itu namanya panutannya Mbak Indah Kamila itu yang sering datang ke channel kita itu ya. Oh begitu. Itu bukan Mbak itu ya. Itu menurut pandangan saya itu bukan Mbak, tetapi dia adalah laki-laki yang sumbu pendek. Usianya sekitar 30-an ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, ini menurut pandangan Ki Sabto Gendeng. Jangan-jangan itu Indah Kamila itu jangan-jangan Habib yang menyamar. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya kita duga oknum Habib lah ya. Mungkin karena dia takut ketahuan lalu memakai nama Indah Kamila ya. Iya, betul. Akhirnya dikeroyok oleh para mukhibin yang lain. Ya memang ya pola pikirnya itu Indah Kamila, pola pikirnya memang luar biasa pendeknya ya. Tidak menggunakan logika dan akal sehat, justru menggunakan halusinasi dan menuduh tanpa bukti. Pasti jangan-jangan anak hasil perbuatan zina lu. Wah, luar biasa. Pasti jangan-jangan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi umpatan Indah Kamila atau Mas Indah Kamila. Mas tapi kok cewek ya. Ya, umpatan-umpatan Mas Indah Kamila ini harus kita terima dengan senang hati. Iya, kita nggak sakit sama sekali. Kita seneng malah kedatangan Mbak Indah Kamila ya. Iya, bukan Mbak, Mas. Oh iya. Nah, harus kita terima dengan senang hati. Kenapa? Karena dengan adanya Mas Indah Kamila ini pola pikir kita menjadi cerdas dalam menyingkapi umpatan-umpatan tersebut, apalagi membahas tentang nasab ya. Indah Kamila selalu bermain framing dan menghujat demi Allah dan demi Rasulullah. Ini karena sumbu pendek, tidak menggunakan logika. Tetapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada Mas Indah Kamila ya atau Mas Habib ya. Berterima kasih banyak dengan adanya Anda ya dan mukhibin yang lain yang berkomentar di channel kita. Kita menjadi mengerti pola pikir mereka seperti apa ya. Nah, memang budak spiritual harus seperti itu. Kalau nggak begitu bukan budak. Kalau tidak cerdas berarti kalau tidak seperti itu berarti bukan budak. Orang cerdas pasti akan berpikir ulang untuk melakukan itu semua. Itu Ki. Oke, jadi saudaraku, para pemuja oknum Habib Ba'alawi itu harusnya sadar. Kita itu ya tidak membenci siapapun ya. Ini dasarnya justru kita mencintai semuanya tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Jadi kita ini jangan dibilang katanya membenci Habib lah. Mana Habib yang saya benci? Ya,
Pak Rizik ini itu juga saya cintai itu, cintai seluruh warga bangsa saya cintai. Ya, jangankan resepsi habis demit pun kita cintai kok. Cintai, semua makhluk kita cintai. Semua makhluk Allah kita hargai, kita hormati dan kita cintai. Iya. Disitulah yang namanya Rahman Rahim. Iya. Ya, terus di dalam lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Manusia berpancasila harus seperti itu. Betul. Nah, tidak membeda-bedakan ini si A, si B, tidak membeda-bedakan kasta, tidak membeda-bedakan warna kulit ataupun warna darah. Anda darah biru, saya darah merah. Itu Ki. Ya. Jadi kita kan bilang seandainya jika ya kalau memang dideportasi itu ada program kayak gitu, para Balawi harus dikirim ke negara leluhurnya, maka kami itu berusul sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman netizen itu. Yang pertama seharusnya dideportasi ya dua oknum ini yang nyata-nyata menjadi apa ya, mungkin residivis gitu ya. Iya kan? Iya. Residivis kan ya Bang ya. Orang yang pernah dipenjara itu namanya residivis ya. Nah, itu karena ada jejak digital yang menunjukkan bagaimana dia itu dalam tanda petik sempat membahayakan. Mungkin kita bisa bilang seperti itu ya. Eksistensi NKRI yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Kenapa? Karena jejak digitalnya jelas, dia mendirikan organisasi. Organisasinya itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kemudian bertentangan dengan hukum ya, berlaku di Nusantara, suka sweeping, yang suka memain hakim sendiri begitu. Lalu juga ada bukti orang-orang ini pernah keluar masuk penjara. Kurang apa coba? Ya kan? Nah, kemudian ada ungkapan dari Dr. Ubaidillah itu sebenarnya mereka pandai berkamuflase. Ya, si Ah ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ya? Iya betul ya, Ahlisun wal Jima. Mohon maaf, I love you. Mantap. Ya karena Ahlisun wal Jima kan gini. Mantap. Seperti itu ya, mohon maaf ya. Memang ya mereka yang katanya Imam Jumbo, tetapi doanya amat sangat luar biasa. Yang punya binik ditinggal lari biniknya, yang punya pekerjaan mudah-mudahan dipecat dari pekerjaannya ya. Mudah-mudahan yang istrinya cantik ditinggal yang punya istri cantik ditinggal lari istrinya. Alhamdulillah kalau itu ya. Kalau lari ke kita sih nggak apa-apa. Tapi ngomong nggak mungkin lari ke kita Bang Ki ya, karena ada Muhibin tuh bilangnya saya lebih baik jadi budaknya Habib, lebih baik saya menyerahkan apemnya kepada Habib ya daripada kepada orang-orang kita gitu. Ya alhamdulillah ya, karena kita bersyukur saja. Bersyukur saja ya. Nah, karena apa? Pola pikir mereka memang dangkal. Ya, pasti bilang lebih baik. Nah, berarti kan ilmu mantek ya, pokoknya. Gitu. Nah, ilmu pokoknya ngene ya wis ngene. Nah, inilah manusia yang tidak berpikir cerdas. Yang tidak bisa berpikir jernih, cerdas dan memberikan pencerahan atau penerangan bagi yang lain. Justru adalah menggelapkan orang lain, membodohkan orang lain karena dirinya sudah bodoh. Ya, belajar ke Habib yang bodoh ini lebih utama daripada belajar ke 70 kiai yang alim. Subhanallah. Ya, makanya Muhibin ini bodoh semua. Diangkat jadi wali lagi. Tapi bukan wali Allah tetapi wali Habib itu ya. Sehingga kita harus benar-benar waspada bahwasanya mereka ini pandai berkamuflase. Nah, dengan tucritnya. Ya, apa itu tucrit? Tukang cerita. Itu Ki. Itu berarti ada tucrit, ada tungeng, tukang dongeng ya. Kalau ceritanya yang mencerdaskan ya, sebuah cerita yang bisa membuat kita tambah maju ya, itu kita bisa memahami dan menerima. Tetapi kalau ceritanya kurofat, menakut-nakutin dengan neraka ya kan, mengiming-imingi surga seolah-olah dia menjamin kita semua yang mencintai Habib masuk surga gitu ya. Ya mana orang bisa percaya kalau dia masih sehat.
Kalau dia sudah sakit otaknya gitu ya lain lagi. Tapi masalahnya yang sekarang ini menjadi muhibin itu ya karena dia sudah benar-benar otaknya itu sudah teracuni doktrin ya, sehingga dia tidak bisa berpikir logis gitu ya. Padahal beragama Islam itu selain dogma kan juga harus menggunakan akal sehat, ya kan? Agama kita ini bukan agama nasab sebagaimana yang sudah dikupas oleh Dr. Ubaidillah. Tapi kita menduga onom-onom Mbak Alawi ini berusaha untuk memelesetkan, memanipulasi ya kan, dijadikan seolah-olah Islam ini agama nasab sehingga memuliakan nasab dari Bani Alawi itu ya kan. Ya, nah, saya sependapat ya. Katanya Islam itu agama nasab dan merasa paling mulia turunan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pembodohan ya. Kita tidak apa ya, tidak merasa bahwasanya kita ini dialihkan agama kita itu dari agama Islam menjadi agama nasab, sehingga mengagung-agungkan mereka, bangga dengan mereka. Ya, mudah-mudahan muhibin ini sadar bahwa agama kita adalah agama Muslim. Nah, mereka hanya berkamuflase saja. Seolah lagi agama Islam milik mereka gitu ya. Betul ya, seolah-olah agama Islam ini milik mereka karena mereka sebagai zuriat Rasulullah. Tetapi berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau kajian ilmiah beliau, bahwasanya mereka tidak tersambung, tidak ada. Berarti nasabnya kan nasab siluman yang diagungkan. Ya, nasab siluman bukan nasab asli, karena kamuflase mereka memang luar biasa ya. Dulu Imam Habib Rizik itu FPI yang ingin mengganti negara khilafah. Loh, kita harus paham ya, negara khilafah sehingga ingin merubah Pancasila. Ya. Nah, terus FPI dilarang, HTI juga golongan dari mereka. Ya, HTI dilarang, mereka berusaha menyelam di tubuh Nahdlatul Ulama. Ya, disinilah mereka leluasa dan mengopok-ngopok Nahdlatul Ulama. Ya, dari kelompok mereka. Loh, PKI itu dari mana? Juga dari kelompok mereka. Ya, para muhibin harusnya sadar ya. Ya, kelompok-kelompok mereka memang suka bermain catur ya, dalam percaturan politik mereka paling cerdas. Tetapi dalam percaturan jiwa mereka selalu menutupi dengan berdasarkan katanya, bin, katanya. Nah, inilah yang harus kita waspadai, bahwasanya mereka pandai berkamuflase, dan apabila golongan-golongan ini meninggal, banyak netizen bilang dikirim ke Yaman. Nah, bisa dikarungi, dibuang ke laut. Naudzubillahi min dzalik, subhanallah ya. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku memang tidak gampang, sekali lagi mengedukasi masyarakat tidak gampang. Kemudian kita tahu muhibin kan juga tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Dia terus melakukan tindakan-tindakan fitnah ya, memprovokasi kita gitu kan. Kemudian menuduh-nuduh kita, memframing gitu. Itu kerjaan-kerjaan para muhibin yang masih menjadi budak spiritual ya. Tentu memang tidak mudah menghapus perbudakan spiritual akibat doktrin Pahlawi yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Apalagi perjuangan ini baru beberapa tahun ya, belum genap 2 tahun. Ya tentu waktu 2 tahun ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menyadarkan orang. Tetapi harus diakui fakta, walaupun 2 tahun sudah diungkap oleh Dr. Ubaidillah Tamam. Mungkin beliau pernah survei diam-diam ya, bahwa 90% ulama ya sudah mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi kalau ada ulama atau yang merasa ulama atau yang diulamakan oleh pengikutnya pada malam hari ini yang menonton video kita, Anda masih merasa Habib Alawi adalah cucu Nabi, Anda adalah bagian yang 10%-nya. Tapi kalau Anda Pak Kiai dimanapun berada, kalau Anda merasa oh iya ya, nggak masuk akal Mbak Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Oh iya ya, ternyata sudah terbongkar berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Kajian kitab nasab, sejarah, filologi, kajian perilaku, dan kajian pasti tes DNA. Ya masa sih saya
kok masih percaya? Ah, saya nggak percaya. Ketika Anda mengatakan begitu, Anda sudah keluar dari perbudakan spiritual, Anda menjadi jiwa merdeka, dan Anda termasuk yang 90% itu, begitu ya? Betul ya. Nah, makanya kita harus memerdekakan mereka para budak-budak ini ya. Kasihan para budak-budak ini menyanjung orang-orang luar, justru orang pribumi dihinakan. Ini orang-orang munafik sebenarnya, tidak menghargai perjuangan leluhur kita. Ya, sehingga kalau mereka meninggal, ini menurut pandangan Ki Sabtu Gendeng Walkopla ya, bukan menurut agama loh ya, karena Ki Sabtu Gendeng Walkopla ini kurang apa ya, kurang paham tentang agama ya. Mereka yang paham selalu menghinakan dan merasa dirinya paling mulia ya, paling masuk surga. Paling masuk surga. Tetapi Ki Sabtu Gendeng Walkopla ini apa tadi yang saya bahas ya? Orang biasa saja. Orang biasa saja. Waduh, pedot ya. Ya itu Ki, pedot Ki. Ya, jadi bagaimanapun memang sekali lagi kita sampaikan tidak mudah menyadarkan masyarakat, tetapi progres sudah jelas. Dari hari ke hari, bulan ke bulan ya, itu sudah semakin banyak orang tercerahkan dalam semua kalangan. Kalangan masyarakat bawah seperti kita ini, seperti saya, orang-orang awam, sampai kalangan akademisi yang sudah bergelar doktor, ya, semisal ya, atau contohnya adalah Dr. Ubaidillah Tamam, Dr. Soleh, ya kan, Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Menasem Ali. Tapi bahkan saya dengan adanya temuan ini, saya berani bilang seorang Kiai Haji Madudin Usman, walaupun beliau tidak mendapatkan pengakuan sebagai seorang profesor oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi, kalau menurut saya, kami orang-orang masyarakat Nahdliyin kultural ini menganggap layak ya Kiai Haji Madudin Usman dengan prestasi dan temuannya beliau yang meminjam istilahnya Dr. Soleh. Kiai Haji Madudin adalah seorang aufklarung, pencerah, ya, mujadid kalau saya pakai istilahnya Dr. Ubaidillah Tamam, ya. Maka Kiai Haji Madudin Usman ini harusnya juga layak, saudaraku, mendapatkan gelar profesor, doktor. Ini layak, ya, layak banget. Sebagaimana Dr. honoris causa Yusuf Mubarok, seorang kiai, ya kan? Kalau nggak salah beliau orang tua dari Gus Aziz Jajuli. Maka apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ada lembaga perguruan tinggi yang memberikan apresiasi kepada temuan Kiai Haji Madudin Usman, karena Kiai Haji Madudin Usman menurut kami ini ya layak itu beliau mendapatkan gelar profesor, ya, pangkat profesor gitu ya. Seperti itu, saudara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu memang layak ya, karena penemuan-penemuan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini sangat langka dan tidak terbantahkan oleh kelompok mereka yang mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah, sebagai cucu Nabi. Tidak terbantahkan, mereka tidak bisa membantah, apalagi sekelas Habib Taufik As-Segaf, Ketua Robitoh Alawiyah yang harusnya banyak literasi, justru malah menghinakan, merendahkan. Nah, ini luar biasa ilmunya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, direndahkan, dihinakan, justru malah membalikkan kata-kata tersebut, siapa yang hina dan siapa yang rendah. Nah, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani semakin menggema dan semakin didukung oleh the power of mak-mak. Ya, didukung oleh banyak kalangan masyarakat awam, bahkan plus 062 plus 62 ini banyak yang mendukung ya, baik dilewatkan medsos ya, baik dilewatkan YouTube, dilewatkan FB, Instagram, TikTok dan lain-lain, itu banyak mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Akhirnya siapa yang terendahkan dan siapa yang dimuliakan. Nah, makanya bangsa pribumi harus benar-benar bangga kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ya. Sebenarnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tujuannya hanya ingin bahwa nasab Pak Alawi ini loh tidak nyambung dan tidak ada. Nah, sebenarnya itu yang tembak Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, tetapi akhirnya terbongkar semuanya.
Kepalsuan-kepalsuan ini karena efek dari mereka sendiri yang melakukan kedustaan, menuduh pendusta, menuduh Kiai Haji Madzuddin Muhammad Al-Fatani ini penfitnah. Betul. Sebenarnya para mukhibin harus sadar ya. Mukhibin Mbak Alawi atau yang sudah diangkat menjadi wali harus sadar. Ya, bahwasanya kalian itu harus membela pribumi. Betul. Bukan membela pendatang. Ya, mereka pendatang yang ingin merubah budaya Nusantara pertama, terus Pancasila dan undang-undang yang lain ingin dirubah oleh kelompok-kelompok pendatang ini. Lah kok didukung atas nama agama? Lah mereka tidak beragama kok. Agama apa yang mereka